tema pembicaraan atau pembinaan Dhamma bagi Anda sekalian saat ini kita baca bersama-sama hitungan ketiga biar nggak lupa. 1, 2, 3. Kesehatan mental dan iman di era digitalisasi. Menjaga kesehatan iman, ya, mental dan iman. Di dalam kondisi yang sehat, kita memungkinkan beberapa melakukan aktivitas-aktivitas. Dalam keadaan setengah sakit saja, ya, kita akan terganggu, ya. Kapan hari saya pernah sakit, ya, kurang lebih 1 minggu, ya, 1 minggu tidur di rumah sakit dirawat, ya, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, ya. Mau pelayanan doa ndak bisa, mau membaca ndak bisa. Adanya ngerasakan hawa dingin saja, dingin dari dalam tubuh kita karena demam, ya, dingin dari luar ruang AC, ya. Jadi kedinginan 2 arah, dari dalam dan dari luar, itu menderita sekali. Namun setelah sehat, ya, setelah sehat kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Kesehatan bisa dibedakan menjadi 2, kesehatan fisik, ya, kesehatan badan jasmani, ya, kita tidak kedinginan, kita tidak kepanasan, kita tidak korengan, ya, dan kesehatan mental, ya. Mental mana? Tunjukkan mental, bagian mentalmu mana, ya. Mentalnya di batuk, ya. Di kepala, ya. Mental spiritual, ya, mental seseorang. Jadi kalau kondisi mentalnya sehat, itu pun juga kita bisa menerima pelajaran-pelajaran, bisa menikmati. Siapa yang suka cerita yang lucu-lucu, ya, yang lucu-lucu, mentalnya sehat, ya, gitu. Tapi ada juga yang kebablasan, ya, tidak lucu-lucu tapi tertawa-tertawa terus, ya, itu tidak mental yang sehat. Kemudian keimanan di dalam agama Buddha itu sering disebut dengan sada. Ini bahasa Pali, ya. Iman itu bahasa umum seharian, kalau di lingkup umat Buddha itu sada. Di era, ya, di zaman digitalisasi, ya, siapa di sini yang tidak mempunyai HP, yang tidak punya? Semua kan punya, toh? Ya, yang terkecil pun punya, ya, sudah punya HP, ya. Nah, sudah punya HP, ya. Ya, kita akan belajar bagaimana efek, ya, dari penggunaan HP, ya. Siapa saja yang menggunakan HP ternyata mendapatkan kemudahan-kemudahan dan dianggap orang tidak ketinggalan zaman, mampu beradaptasi dengan zaman, orang modern, ya. Kan jarang sekarang anak-anak itu yang hampir semua pegang HP, ya. Kemudian terjangkau, ada HP yang terjangkau, memang ada HP yang harganya itu jutaan, puluhan juta. Anda sekalian juga harus tahu diri juga, karena belum bisa mencari uang sendiri. Apabila memang perlu HP, ya harga yang sedang saja, jangan memaksakan diri harus dibelikan HP yang mahal-mahal, ya. HP-HP tersebut, ya, di samping digunakan untuk mainan, bisa juga digunakan untuk sekolah. Apa manfaat dari penggunaan HP di sekolah? Apa? Ayo tunjuk jari manfaatnya. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan dari guru saja, tapi dari HP. Kita bisa buka-buka di internet. Kalau zaman dahulu kita mendapatkan ilmu itu pergi ke perpustakaan. Sekarang perpustakaannya di HP itu ada ilmu apa saja, ya, ilmu duniawi maupun ilmu agama tersedia di situ, ya. Kita akan bersama-sama mengingat, ya, sebelum kita masuk lebih jauh, mengingat ajaran Sang Buddha. Apa yang diajarkan Sang Buddha? Intisari, intipatinya, ya. Intisari, saripati ajaran Sang Buddha. Apa? Apa? Ayo, intisari, ya. Tirungan, jangan berbuat jahat. Perbanyaklah kebaikan, sucikan hati dan pikiran, itulah semua ajaran Sang Buddha. Ya, diulangi. Ajaran Sang Buddha, jangan berbuat jahat,
perbanyak kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Tidak berbuat jahat melalui pikiran, ucapan dan tindakan. Ya, untuk lebih menghafal Anda ajaran Sang Buddha, itu akan dibikin syair lagu, kita nyanyi bersama ya, syair lagu tentang intisari ajaran Sang Buddha. Ya, kita simak dulu. Inilah ajaran Buddha. Disimak dulu, nanti yang kedua diikuti. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Jangan ragu, jangan bimbang, berpeganglah pada zamannya. Hati tenang, tentram bahagia. Nah, sekarang siapa sing berani nyanyi? Ayo, biar masuk YouTube nanti. Ayo, salah satu. Ayo ini dipegang. Ayo. Ayo. Ayo ini dipegang. Ya, karaoke saja ya. Ya ditempeli, tempelkan. Kau tahu Bang Ibai? Ya. Ini loh, oh jepitan, ya. Ya, dah. Nah, nyanyi ya. Ini bareng-bareng. Kamu suara yang keras. Berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Jangan batu, jangan bimbang, berpeganglah pada zamannya. Hati tenang, tentram bahagia. Jangan baku, jangan bimbang, berpeganglah pada zamannya. Hati tenang, tentram bahagia. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Ya, perhatikan intisari
ajaran Sang Buddha atau Saripati Sang Buddha itu diberikan Sang Buddha kepada 1250 biku di salah satu hutan bambu Veluvana. Ya, kita ketika berkumpul 1250 biku, Sang Buddha membabarkan dharma, intisarinya itu jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Ada yang lebih lengkap lagi yang namanya Ovadapati Mokkha, ajaran pokok Sang Buddha. Ya, jadi kalau ada yang bertanya teman Anda, apa yang diajarkan Sang Buddha? Jawabnya, jangan berbuat jahat, nambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Ya, itu. Nah, ini gambar apa? Gambar HP. Ya, semua anak-anak mempunyai HP. Ya, ini bisa dikatakan ditunjukkan. Ya, ada HP. Ada dengan harga yang berbeda-beda HP itu. Ya, saya katakan di depan. Apabila memang Anda perlu, itu jangan memaksakan diri harus dibelikan HP yang mahal-mahal disesuaikan dengan ekonomi orang tua. Bahkan HP sekarang sudah menjadi alat yang sangat penting sekali, menjadi kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok bagi setiap orang. Di samping uang ada salah satu alat komunikasi, ya, yaitu HP ini. Ya, dengan HP kita mendapatkan beberapa kemudahan. Ya, ada beberapa contoh dampak positif, dampak baiknya mempunyai HP. Yang pertama, HP disebut sebagai sarana mencari informasi. Ya, kalau dulu informasi itu kita dapatkan dari guru, harus ketemu guru, kemudian harus membaca buku. Ya, sekarang ada HP. Ya, sekarang bukunya itu HP. Ya, HP. Bahkan ada istilah di tempat ibadah itu bahwa sekarang silakan membuka kitab suci. Kitab sucinya bukan kitab suci sungguhan, buka HP. Ya, saya pernah juga guyon dengan rohaniwan yang lain ketika mau sumpah. Ya, kita mau sumpah jabatan itu, Pak, sekarang sudah ada HP kok harus bawa kitab suci. Ya, gitu kan lebih enteng. Kalau kitab suci kan ada yang tebal sekali. Setiap ada sumpah jabatan atau dokter itu biasanya masing-masing rohaniwan itu bawa kitab suci yang tebel-tebel. Ya, kan lebih praktis kalau bawa HP saja karena di dalamnya kan ada kitab suci. Ya, itu. Sekarang ada juga yang kitab suci di wihara-wihara itu numpuk-numpuk. Ya, bacanya kurang. Ya, sekarang kalau mau praktis, kalau mengembangkan agama Buddha, bukan mencetak buku lagi, buku kitab suci lagi, tapi memberikan HP. Ya, itu lebih praktis. Ya, sarana mencari informasi. Ya, apa saja informasi? Ya, yang bisa kita lakukan lewat HP, kita dapatkan informasi itu dengan cepat. Ya. Kalau harus buka buku kan harus tahu halaman-halamannya, ya itu. Tahu halamannya, ya cepat dan tepat, ya itu. Sekalipun juga tidak bisa dijadikan sumber primer, ya. Sumber-sumber informasi dari HP pun itu sebagai sumber sekunder, artinya tambahan. Yang mau valid ya buku itu sebetulnya, ya. Karena tidak sedikit yang ada di HP itu berita hoax, ya. Berita-berita yang belum 100%, ya, kadang-kadang ditambahi, dikurangi. Tapi kalau ilmu di buku itu sudah baku, ya, itu. Ada beberapa pelajaran-pelajaran, ya, misalnya saja Anda disuruh nyebutkan guru, ya, sebutkan nama-nama binatang, ya, nama-nama binatang, nama-nama hewan, ya. Anda tidak perlu buka buku-buku, ya, buka HP saja, ya. Bawa HP sekarang, ya, tidak bawa, ya, tidak boleh kalau di saat pelajaran, ya. Kitab suci agama Buddha nama-namanya apa? Tripitaka, ya, terdiri dari 3 bagian. Kenapa sebut tri? Tri itu bahasa apa? Bahasa Pali atau bahasa Sanskerta. Tripitaka artinya keranjang. Kitab suci agama Buddha diwadahi dalam 3 keranjang atau 3 bagian.
keranjang yang pertama itu isinya khotbah-khotbah Sang Buddha yang disebut dengan sutta. Ya, kemudian bagian kedua peraturan-peraturan yang dipakai oleh para biku yang disebut dengan Vinaya Pitaka. Kemudian ada bagian yang ketiga filsafat, ya, sucikan hati dan pikiran, itu Abhidhamma Pitaka. Itu bisa langsung dicari di HP, ya, tidak perlu buka-buka buku lagi, cepat dan tepat, ya. Itu sebutkan, ya, binatang-binatang, ya, silahkan yang berkaki 2, 10, yang berkaki 2, 10, langsung kita tahu, ya. Kemudian selain pencarian informasi lewat HP, siswa itu lebih mandiri, ya, terutama yang siswa yang tidak gaptek. Kalau seperti Bante itu sudah ketinggalan bawa HP. Kemarin saya datang ke bank, ya, itu juga nggak tahu, ya, ada beberapa istilah-istilah, ada beberapa itu harus buka HP juga. Dan ternyata di pegawai bank itu tidak boleh pegang HP, maksudnya tidak boleh pegang konsol. Nasabah 100% tidak boleh, bisanya ditunjukkan, gitu, tidak boleh. Kemarin saya bilang buat dipegang saja, Mbak. Oh, tidak boleh kita, sepenuhnya, ya, karena menjaga kerahasiaan orang, yang mungkin etika juga, ya, itu. Dengan mencari HP, ya, itu kita lebih mudah. Maka kalau Anda sekalian itu tidak mengikuti zaman, ketinggalan nanti informasi. Bahkan Anda misalnya mau tes besok tentang agama Buddha, siapa siswa-siswa Sang Buddha, nama-nama itu langsung bisa dicari, ya, itu di HP, ya. Kemudian selain HP itu juga bisa membantu proses penyerahan tugas, ya. Siapa yang pernah menyerahkan tugas ke guru, ya, yang menyuruh Anda memberikan PR lewat HP, ya, langsung dikirim toh. Dari rumah pun bisa, ya, tidak harus ketemu, ya, itu keuntungan dari penggunaan HP, ya. Nah, kemudian ini gambar sebelahnya ini harus membaca buku sekian banyak, bisa diwakili 1 HP saja, ya. Nah, ini temanmu ini, ya, anak ini membaca beberapa tumpuk-tumpuk buku, ya. Kalau dengan HP beberapa ilmu sudah ada di dalamnya, ya. Itu keuntungan positif dari penggunaan HP. Kemudian yang kedua, alat bantu pembelajaran. Salah satu hal positif membawa HP sekolah adalah mendukung proses belajar siswa, ya, figur yang canggih mulai video hingga video. Misalnya bahasa Inggris, ya, bahasa Inggrisnya buku, misalnya apa, ya, ya, Pak, itu bisa kita langsung ketahui, ya. Kemudian guru bisa membagikan video materi pembelajaran lewat email, ya. Kemudian ada beberapa juga, ya, video-video tentang pembelajaran, ya. Contohnya apa? Pembelajaran, ya. Ya, caranya, ya, misalnya rumus-rumus itu banyak sekali kita temukan di HP juga, ya, itu. Nah, temanmu ini juga pengaruh, ya. Ini ada anak-anak sekolah sudah bawa laptop, ya. Kalian di sini sudah boleh bawa laptop? Tidak boleh. Bolehnya HP boleh, ya. Di saat pelajaran suruh buka atau suruh nutup, ya. Hah? Tidak boleh juga. Oh, ya, tidak boleh, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, alat komunikasi dengan orang tua. Contohnya apa? Di saat sekolah misalnya saja, pelajaran sudah selesai, waktu pulang sudah waktunya, Anda sekalian itu bisa menghubungi orang tua lewat HP untuk dijemput atau ngasih kabar, hari ini saya pulangnya terlambat, atau lebih awal atau belakangan karena ada beberapa mata pelajaran tambahan, atau karena ada acara-acara lebih awal, itu bisa memberi informasi, ya, memberi tahu kepada orang tua ataupun yang menjemput. Itu karena memudahkan Anda, mestinya harus bolak-balik, ya,
ya, tapi ini dengan sarana HP dengan cepat itu langsung orang tua mengetahui, ya. Ini kemudian membantu proses antar jemput, ya. Kalau orang tua itu tidak sempat ngantar Anda pun bisa minta bantuan orang lain. Siapa di sini yang kalau sekolah itu diantar jemput oleh jasa penjemputan atau diantar orang tua sendiri? Hah? Oh, diantar orang tua sendiri. Ada beberapa anak, ya, karena orang tuanya, ya, itu tidak sempat karena bekerja di luar kota, ya, itu harus memanfaatkan, ya, jasa dari antar jemput anak sekolah. Kemudian juga siswa sekolah yang lebih dewasa seperti anak SMA sudah banyak yang dipercaya oleh orang tuanya melakukan pemesanan transportasi online.